Desember 2025 akan dikenang sebagai bulan kelabu bagi banyak sudut Pulau Sumatera. Tanah longsor, banjir bandang, dan luapan sungai meluluhlantahkan perkampungan, merenggut ratusan nyawa, dan membuat ribuan keluarga kehilangan rumah. Hanya tahu bagaimana caranya, makanya Pak kami minta tolong sama Bapak supaya kami bisa dibantu cara kayak mana betulin rumah kami ini Pak, supaya kami bisa tempat tidur lagi Pak. Korban jiwa akibat banjir dan longsor dilaporkan mencapai lebih dari 700 orang menurut data dari Badan Bencana Nasional. Tapi tragedi ini sesungguhnya bukan semata akibat hujan deras atau badai mendadak. Berulang kali para ahli, aktivis lingkungan, dan masyarakat setempat memperingatkan bahwa kerusakan ekologis di hulu, deforestasi, konversi lahan, drainase gambut secara sistematis telah mengikis kemampuan alam untuk menahan air. Saat hujan ekstrim datang, sungai-sungai, lembah, dan daerah hilir Pulau Sumatera tidak punya tameng alami. Dampaknya, banjir lebih cepat, lebih besar, dan jauh lebih mematikan. Bawah kok, hingga bagasi di muka. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hulu sungai, terutama di kawasan pegunungan dan daerah aliran sungai atau das, secara alami berfungsi sebagai spons hidup, yang mana kanopi pohon dan vegetasi berfungsi untuk menangkap sebagian hujan sebelum mencapai tanah. Sementara itu, akar pohon dan lapisan organik di tanah bisa membantu menyerap air, menahan laju aliran permukaan, dan melepaskannya perlahan ke sungai. Dan tanah alami dan berstruktur memungkinkan infiltrasi mengurangi limpasan langsung ke sungai. Namun, di Pulau Sumatera, perubahan tutupan hutan telah sangat masif. Menurut data kampanye dari organisasi lingkungan, sebagian besar das di Sumatera kini hanya memiliki tutupan hutan alam kurang dari 25%. Banyak kawasan upstream telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, karet, pulpwood, atau area industrial. Perubahan ini tidak hanya mengurangi kapasitas menyerap air, tapi juga menghilangkan stabilitas tanah. Akar-akar pohon yang dulu mengikat tanah dan menghambat erosi telah hilang. Alhasil, ketika hujan lebat melanda, alih-alih terserap perlahan, air langsung mengalir deras ke sungai, memicu banjir bandang. Seperti dikutip aktivis lingkungan, hutan upstream berfungsi seperti spons. Ketika spons itu dihapus, debit air ke sungai melonjak dan kita membayar mahalnya saat hujan turun. Lebih dari sekedar menebang hutan, banyak kawasan di Sumatera kini berubah menjadi lahan perkebunan monokultur, semisal sawit, karet, atau hutan industri untuk kayu. Konversi semacam ini membawa dampak ekologis besar. Tanah dipadatkan, struktur tanah berubah, porositas berkurang, dan infiltrasi air menurun. Alhasil, hujan yang dulu bisa diserap sebagian besar kini berubah menjadi limpasan permukaan besar. Hasilnya, sungai menerima lonjakan air dalam waktu singkat, debit puncak meningkat, dan aliran air lebih cepat. Bencana tak hanya jadi masalah lokal di hulu, efeknya diteruskan ke hilir, ke permukiman, desa, dan kota.
Bahkan wilayah yang secara geografis jauh dari area pertanian atau konversi bisa menjadi korban karena air kiriman dari upstream. Selain itu, konversi hutan sering disertai pembangunan infrastruktur seperti jalan, kanal, dan drainase yang semakin mempercepat aliran air ke sungai. Ini ibarat membangun jalan tol air. Karenanya, ada satu aspek yang makin mengkhawatirkan, lahan gambut. Menurut laporan terbaru dari kelompok advokasi lingkungan, lebih dari 6 juta hektar lahan gambut di Indonesia kini dikategorikan memiliki risiko tinggi terhadap banjir akibat degradasi, terutama drainase, pengeringan, dan konversi untuk perkebunan atau industri. Lahan gambut secara alami dapat menyimpan air dalam jumlah besar, jauh melebihi kapasitas tanah mineral biasa. Tapi ketika digali kanal drainase, dikeringkan, atau diganti fungsi, kemampuan ini hilang. Bed menyusut atau subsidence, kehilangan kelembapan, dan menjadi tidak mampu menampung air. Akibatnya, alih-alih menyerap hujan atau limpasan, lahan gambut kini mempercepat pengaliran air ke sungai. Banjir bukan lagi kejadian langka, melainkan akibat langsung dari kerusakan struktur hidrologis alam. Bahkan setelah hujan berhenti, area gambut yang telah rusak sulit dipulihkan secara alami. Dalam banyak kasus, saat musim penghujan dan hujan ekstrem datang, daerah pesisir dan hilir, termasuk kampung, pemukiman, bahkan kota, ikut kebanjiran. Kadang tanpa hujan lokal, karena air datang dari jauh di hulu. Penggundulan hutan secara konversi lahan tak cuma mengubah hidrologi, tetapi juga memicu erosi besar. Tanah yang dulunya tertahan kini mudah terbawa aliran air, mencemari sungai dan endapan sedimen. Sungai menjadi dangkal, kapasitas tampungnya menurun. Akibatnya, sedikit hujan saja bisa membuat sungai meluap. Lebih jauh, di lereng-lereng bukit atau pegunungan hulu, tanah kehilangan kohesi karena akar telah hilang, meningkatkan resiko longsor saat tanah jenuh air. Longsor seringkali mematikan, menghancurkan rumah, menutup jalur evakuasi, dan membuat upaya penyelamatan sulit. Dengan demikian, bencana 2025 di Sumatera bukan sekedar banjir, tetapi kombinasi 3 krisis: banjir, longsor, dan keruntuhan sistem ekologi yang mendahuluinya. Penampakan kayu hanyut, gelondongan kayu besar yang terbawa arus banjir di sepanjang sungai, menjadi bukti nyata bahwa deforestasi, termasuk ilegal, memainkan peranan besar. Pemerintah sudah membuka investigasi untuk menelusuri apakah kayu itu berasal dari praktik ilegal atau penyalahgunaan izin lahan. Lingkaran ini bukan teori semata, tapi jelas dari fakta di lapangan. Kayu hanyut, korban meninggal ratusan, desa rusak, ribuan orang mengungsi. Terkait hal ini, sejumlah pegiat lingkungan, akademisi, dan kelompok advokasi menyerukan agar pemerintah segera menerapkan kebijakan tegas, menghentikan deforestasi upstream, menghentikan konversi lahan kritis, meninjau izin korporasi, dan memperlakukan restorasi das serta lahan gambut. Di balik deforestasi dan konversi lahan, sering ada motivasi ekonomi.
perkebunan sawit, pulpwood, pertanian intensif, tambang, proyek besar. Industri-industri ini sering mendapat izin luas dari pemerintah dan pejabat lokal dengan regulasi lingkungan yang longgar. Seperti di kawasan upstream, kawasan hulu das, hutan ditebang, diganti dengan monokultur, lalu kanal drainase digali untuk memudahkan pengeringan lahan. Di sana sini, proyek besar seperti pertambangan, pembangkit listrik, mereka membelah hutan dan merusak sistem ekologis tanpa memperhitungkan mitigasi risiko jangka panjang. Ironisnya, keuntungan ekonomi jangka pendek sering dipilih di atas keselamatan ekologi dan masyarakat. Saat bencana datang, biaya yang harus dibayar jauh lebih besar daripada keuntungan yang pernah diperoleh. Banjir dan longsor di Sumatera bukanlah bencana sepenuhnya alami. Ia adalah tragedi yang telah ditabuh komposisinya jauh sebelumnya lewat deforestasi, konversi lahan, degradasi gambut, dan regulasi lingkungan yang lemah. Tahun 2025 menunjukkan dengan kejam bahwa saat kita merusak spons alam, kita melepaskan air liar yang tidak bisa kita kendalikan. Rumah hancur, keluarga kehilangan anggota, desa hilang. Tetapi kerusakan lingkungan hidup tetap ada, membawa dampak jangka panjang yang bisa memakan generasi berikutnya. Namun dari tragedi ini muncul peluang untuk berhenti merusak, untuk merehabilitasi, untuk membangun kebijakan nyata. Tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga membangun ketahanan ekologis dan sosial. Kalau kita memilih untuk memperbaiki, maka bencana seperti ini bisa dicegah. Tapi jika kita memilih lagi keuntungan instan, maka kita membuka pintu untuk tragedi yang lebih besar. Banjir 2025 di Sumatera adalah tragedi, sekaligus peringatan keras. Kita dihadapkan pada pilihan, mengulang kesalahan lama atau belajar dan berubah.